Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafna Permata Insani dengan NIM G0025038 dari kelompok B6. Sekarang saya akan mempresentasikan laporan anatomi 2.2 saya. Silakan menonton. Jadi untuk laporan pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogi Ovalot. Untuk pertanyaannya, yang pertama, jelaskan sirkulasi fetal. Yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Lalu yang ketiga, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Untuk pertanyaan pertama, untuk fetal circulation sendiri itu dimulai dari placenta, vena umbilicalis, lalu ke ductus venosus, ke vena porta hepatica, lalu ke vena cava inferior, lalu ke atrium dextra, ke foramen ovale, lalu ke atrium sinistra, ventriculus cordis sinistra, lalu ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Lalu setelah dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung lewat vena cava superior inferior, lalu masuk ke atrium dextra, terus ke ventriculus dextra, lalu ke ductus arteriosus, lalu ke trunk pulmonalis atau arteri pulmonalis, lalu ke aorta descendens, arteri iliaca communis, arteri umbilicalis, dan terakhir ke placenta. Lalu selanjutnya untuk gangguan struktur akibat tidak sempurnanya pembentukan struktur saat pada janin, saya akan menjelaskan VSD atau ventricular septal defect. Jadi ventricular septal defect ini itu merupakan jadi dia karena si septumnya itu septum di antara ventricle atau septum interventrikularnya itu tidak bertumbuh dengan baik, akhirnya itu ada lubang di antara kedua ventricle seperti ini. Nah, akibatnya apa sih? Jadi karena kan kalau di ventricle kanan itu kan tempat darah itu masih kaya CO2, sedangkan di ventricle kiri itu tempatnya darah kaya O2. Nah, karena mereka ini tidak ada sekatnya, akhirnya bercampur kan. Nah, jadi itu karena bercampurnya si darah ini, akhirnya volume di dalam ventricle itu semakin banyak, terus tekanannya juga makin tinggi, akhirnya jantung itu bekerja lebih kuat karena adanya tekanan yang berlebihan tadi. Maksudnya jantung bekerja lebih keras karena ada tekanan tadi. Nah, lalu tadi kan di laporan pertama itu ada katanya kayak anaknya tuh sering biru-biru gitu, terus gampang kelelahan. Nah, kenapa seperti itu? Karena darah yang kayak CO2 sama oksigen tadi itu kan bercampur. Akhirnya sirkulasi O2 itu tuh tidak lancar. Akhirnya bisa menyebabkan cyanosis. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan vaskularisasi dari jantung itu sendiri. Jadi pertama untuk arterinya itu dari aorta descendens itu dibagi dua, jadi arteri coronaria dextra sama sinistra. Nah, arteri coronaria dextra itu bercabang menjadi 3, jadi nodus SA, terus ramus marginalis dextra sama PDA atau ramus interventricularis posterior. Lalu untuk arteri coronaria sinistra itu dibagi menjadi 2, ada LAD sama circumflexus. Nah, si LAD ini dia bercabang lagi jadi rami lateralis, yang circumflexus dia bercabang lagi jadi marginalis sinistra. Lalu untuk venanya itu ada vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius sama vena cordis minimae. Jadi vena cava superior sendiri itu nanti itu akan bermuara atau dimuarai oleh osium vena cava superior. Begitupun untuk vena cava inferior dia ke osium vena cava inferior, untuk sinus coronarius dia ke osium sinus coronarius. Kalau si vena cordis minimae itu dia ke foramina venarum minimarum. Lalu untuk inervasinya, jadi dia dibagi menjadi 2, ada autonom sama sensorik. Untuk inervasi autonomnya itu diinervasi oleh plexus cardiacus.
Ada yang simpatis sama parasimpatis. Untuk simpatisnya sendiri itu dari T2 hingga T5, dia gunanya untuk meningkatkan kontraksi jantung dan menyebabkan dilatasi di arteri koronaria. Lalu untuk parasimpatisnya, dia diinnervasi oleh nervus vagus dan merangsang berkurangnya kontraksi serta menyebabkan dilatasi arteri koronaria. Jadi si simpatis parasimpatis itu kerjanya berkebalikan. Lalu ada inervasi sensorik, dia diinervasi oleh serabut aferen. Nah, nanti itu serabut aferen yang akan berjalan bersama saraf simpatik. Bila terjadi gangguan pada suplai darah ke miokardium, dia akan membuat impuls nyeri, dan impuls nyeri ini itu akan mengaktifkan nervus vagus yang akan menyebabkan refleks kardiovaskular. Lalu selanjutnya ada laporan yang kedua, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Lalu selanjutnya sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. Lalu jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk sinus paranasalis sendiri itu ada 4. Ada sinus maxillaris, ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis yang dia terbagi menjadi 3. Ada celluli ethmoidalis anterior, posterior, sama media. Terus lalu ada sinus sphenoidalis. Jadi dinding lateral kapurnasi itu dia memiliki 3 lengkungan yang bertingkat yang disebut konka. Konkanya ada 3, ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Nah, konka nasalis ini nanti akan membagi kapurnasi menjadi 4 saluran udara, yaitu ada reflexus sphenoidmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Lalu si saluran udara yang ada 4 ini itu merupakan muara-muara dari sinus paranasalis tadi. Jadi di rectus sphenoethmoidalis itu terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Terus di meatus nasi superior itu terdapat muara dari celluli ethmoidalis posterior. Di meatus nasi itu terdapat beberapa bangunan, ada bula ethmoidalis, dia muara dari celluli ethmoidalis media. Lalu ada hiatus semilunaris, dia muara dari sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidale, dia muara dari sinus frontalis dan celluli ethmoidalis anterior. Lalu ada satu lagi, ada processus uncinatus, dia itu batas bawah dari hiatus semilunaris, tapi itu nggak ada muaranya. Lalu ada si meatus nasi inferior ini yang merupakan muara dari ductus nasolacrimaris. Jadi, mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus-sinus lainnya? Karena letak osium drainase dari sinus maxillaris ini itu lebih tinggi dari lubang pengeluarannya. Nah, sehingga sinusnya itu harus bergerak ke atas untuk keluar, sehingga drainase yang itu kurang efektif. Karena drainase yang kurang efektif ini, dia tuh sering terjadi stagnan atau kayak pokoknya macet gitu. Terus jadi mukusnya itu jadi sering menumpuk sehingga gampang terjadi pertumbuhan bakteri. Makanya lebih gampang terjadi sinusitis. Sekian laporan 2.2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.